Salam pemirsa Peer Being Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang peradaban yang telah mengenal ilmu realita adalah peradaban yang maju. Sebagaimana pada video sebelumnya yang berjudul tentang kasunyatan telah dibahas bahwa kasunyatan adalah ilmu tentang realita, maka pada video kali ini akan kita kupas tentang peradaban yang telah mengenal ilmu realita itu adalah peradaban yang maju. Maksud dari peradaban yang telah mengenal ilmu realita adalah suatu peradaban yang masyarakatnya telah bermindset atau berparadigma menggunakan kesadarannya dalam menilai, memaknai, memahami, dan menyikapi semua bentuk realita. Seluruh dimensi realita dimaknai secara akal sehat sebagaimana seorang akademisi memaknai ilmu pengetahuan. Namun dalam tingkat peradaban yang telah mengenal ilmu realita ini, semua dimensi baik materi maupun imateri, lahir ataupun batin, jasmani atau rohani, semuanya dikaji sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Bahkan manusia pada peradaban ini sudah bergerak dalam penciptaan realita-realita yang positif dan surplus untuk berbagai dimensi kehidupannya secara lahir dan batin. Ini adalah bentuk dari peradaban yang makmur sejahtera secara nyata, bukan yang terdominasi oleh materialisme dan bukan pula yang terdominasi oleh dogma-dogma keyakinan. Negara-negara maju saat ini mulai menyadari akan pentingnya membangun masyarakat yang sadar akan ilmu realita karena mereka menyadari bahwa kecanggihan fisik yang telah dibangunnya tidak akan mampu bertahan lama dan tidak mampu untuk terus meningkat level kecanggihannya selama tidak dibarengi oleh pembangunan kecanggihan psikis masyarakatnya. Kajian spiritual science dan latihan-latihan tentang spiritual menjadi topik yang hangat di berbagai pusat-pusat pembelajaran di negara-negara maju, baik secara kopi darat maupun secara online. Hal ini dapat dipahami karena tingkat kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan di negara-negara maju telah sampai pada kebutuhan akan pengembangan ilmu pengetahuan dan rekayasanya yang menyangkut pikiran, psikis, dan jiwa. Pada titik pendalaman pikiran, psikis, dan jiwa, ini tentulah manusia tidak bisa lagi terbatasi hanya pada kajian-kajian yang dinaungi oleh dogma-dogma, melainkan realita pikiran, psikis, dan jiwa itu sendiri harus dikaji dan dikembangkan, bahkan dilakukan proses rekayasa atau engineering untuk meningkatkan nilai kebermanfaatannya seiring dengan berkembangnya ilmu kecerdasan buatan dan juga rekayasa biologi yang nantinya akan mengarah pada teknologi singularitas. Singularitas sendiri adalah sesuatu yang masih bersifat kontroversial akibat dari perbedaan paradigma masyarakat dunia saat ini. Namun secara nyata, orang-orang yang telah berada pada tingkat pemikiran yang maju memandang bahwa singularitas adalah bagian yang penting dan tak terelakkan untuk dilakukan dalam mengupgrade keberlangsungan diri manusia itu sendiri menuju pada versi yang lebih baru dan lebih handal. Elon Musk dan Ray Kurzweil misalnya telah menyiapkan penelitian dan pembelajaran secara tidak main-main untuk menyongsong era singularitas ini dengan membangun perusahaan neuroteknologi yang bernama Neuralink dan universitas yang mengkhususkan pada kajian singularitas yang bernama Singularity University. Tentu saja topik singularitas sendiri memicu berbagai pandangan.
Dan yang paling hangat yang mampu dijangkau oleh pemikiran masyarakat luas adalah pada bahasan pro kontra pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Topik-topik lain dalam rekayasa bio seperti cloning, pembuatan biorobot, dan transfer pikiran antar tubuh agaknya masih belum mencuat ke permukaan. Di sisi lain, pendalaman akan kajian ilmu realita juga telah sampai pada kajian tentang dimensi-dimensi realita, bagaimana menciptakan pikiran, penciptaan indera, perluasan indera, dan bagaimana mengakselerasi kesadaran manusia sehingga mampu menembus dimensi yang lebih luas secara cepat. Dalam ilmu realita, bukan hanya tentang bagaimana kesadaran mampu mempersepsi realitas secara utuh, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan realita sebagai dimensi semesta baru yang dapat dipersepsi oleh indera yang ada sebagai lanjutan dari perkembangan realita virtual atau virtual reality. Secara ringkas, ilmu realita atau kasunyatan menaungi dan mengkaji tentang 3 unsur besar realita, yaitu kesadaran sebagai realita pelaku atau subjek, dimensi realita atau disebut sebagai alam atau alam semesta sebagai realita objek, dan indera sebagai realita yang menghubungkan antara kesadaran dan alam. Sampai di sini mungkin hanya sedikit pemirsa yang mampu memahami penjelasan ilmu realita ini. Karena memang sesungguhnya ilmu realita itu adalah ilmu yang mengantarkan pada pemahaman akan realita yang lebih luas, sehingga orang-orang yang tidak mengkajinya secara mendalam dan sungguh-sungguh akan kesulitan dalam memahaminya. Namun yang jelas, dari uraian ini kita bisa menyadari bahwa bangsa atau peradaban yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran atau terbudaya untuk mengkaji ilmu realita atau kasunyatan, ini hanya bisa terjadi pada sebuah bangsa yang peradabannya maju. Dan jika ilmu realita ini telah menjadi sebuah ilmu masa lalu yang sudah tidak dikuasai lagi oleh banyak orang di saat ini, itu artinya bangsa tersebut dulunya pernah mengalami masa kemajuan yang tinggi, lalu mengalami kerusakan sehingga terjadi penurunan besar-besaran pada kualitas kesadaran generasi selanjutnya. Sampai di sini penjelasan tentang kaitan antara peradaban dan ilmu realita yang saling terkait. Semoga bermanfaat penjelasan ini dan mampu membawa perenungan yang menyadarkan kita semua